Kalau Jakarta sih udah lebih kota-kota besar, insya Allah udah lebih gampang yang kayak gitu. Nah itu jadi sumber informasi produk. Nah ini makanya terutama bagi pelaku-pelaku UMKM, aku sangat amat sangat menganjurkan, kalau bisa mewajibkan malah, bikinlah dalam tanda kutip katalog kalian ini yang secara online ini, biar jadi lebih gampang ibaratnya. Selain itu juga digitalisasi ini sebagai alat yang membantu daya saing UMKM-nya, karena tadi kan seperti disebut UMKM diharap bisa beradaptasi terhadap digitalisasi gitu. Karena ini tadi yang dibilang sosial media bisa mendekatkan yang jauh, nggak cuma sosial media, kadang Tokopedia, Shopee, e-commerce juga. Misal toko kalian jualan PY, ya PY ya, contoh aja PY. Ini ada beberapa kasus yang ternyata kalau beli PY, misal orang Jakarta nih, kebetulan saudaraku banyak yang kayak gitu. Mau beli PY, tapi yang di Jakarta ternyata kurang enak. Ternyata yang enak di mana? Ada lihat di rekomendasi sama teman, ada nih di Semarang. Ya, di Semarang jauh dong. Oh, gak apa-apa, buka aja Tokopedia, buka aja Shopee. Gak usah jauh-jauh, waktu itu ada pernah TikTok yang keluar Pak Muhammad Fadil. Jadi Pak Mu ini dia order rumput laut kalau nggak salah. Itu dia mesen jauh-jauh dari Semarang, mesen ke Jakarta. Ibaratnya kan Pak Muh ini sebagai pelanggan di Jakarta atau orang Jakarta in general nggak akan tahu bahwa ada loh produk yang sebagus ini ternyata di sana. Nah ini bisa juga gitu ibaratnya. Jadi jangkauannya itu bisa lebih deketin. Bahkan waktu itu aku yang pas di desa itu ada aku aku bikin jokes sedikit lah. Sebelah aulanya tuh ada yang jual tanah. Aku bilang, oh ini tanah ini bisa nih upload di Facebook. Karena di sini di Karawang, nanti orang Jakarta tiba-tiba datang membeli, bisa loh itu. Itu bisa banget ibaratnya. Tentu ini nggak sembarangan ya, karena aku yakin para pelaku UMKM pasti ngedumel, ah apa sih emang segampang itu? Aku udah kayak gitu dari dulu, kayaknya kayaknya gini-gini aja. Betul. Emang kejadiannya kayak gitu juga ada beberapa. Makanya dari itu nanti ke depannya ada juga kita ngomongin algoritma dan echo chamber. Nah, mungkin yang nggak tahu echo chamber apa, itu jadi feeds kalian yang sesuai algoritma kalian. Misal feeds kalian maunya keluarnya K-pop, ya algoritma kalian K-pop semua. Nah, echo chamber kalian itu K-pop semua ibaratnya. Nah, itu ada nanti diajarin juga biar para pelaku UMKM ini bisa masuk ke echo chamber itu. Karena itu bukan kalian kita ya, tapi kalian yang lain pasti ada lah. Selanjutnya juga tentang operational business. Ini kayak tadi dibilang, ini juga bisa memudahkan efisiensi dan operasional sistem digitalisasi. Kayak tadi aja gak usah jauh-jauh, pakai living merchant misal, atau gak perlu living merchant banget, itu bisa bisa ngemudahin yang lain-lainnya. Nah, itu juga gak perlu yang bayar-bayar juga, tapi juga tentang misal customer service juga sekarang kan jadi lebih gampang ya di WA. Walaupun emang kebanyakan mungkin agak overwhelmed atau agak capek karena ternyata mereka buka customer service di WA yang ngechat banyak. Nah, itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pertimbangan lah, misal harus pakai bot misal. Dan yang terakhir sumber informasi, dan ini penting banget karena ini cenderung disepelekan oleh UMKM. Kita ini di Semesap selalu bilang eh, ini penting loh data pelanggan, ini penting loh data pelanggan. Mereka tuh kadang nggak kepikiran emang buat apa sih data pelanggan. Pertama, dulu di kita pernah diajarin minimal di save, minimal minta, nggak perlu feedback deh, minimal minta nama, nomor WA yang aktif, dan email. Email nggak penting deh, kalau bisa nomor WA aja. Karena apa? Setidaknya kalau nggak sempat minta feedback secara langsung, bikinlah form, bikinlah form, kirim ke nomor itu. Bapak, Bapak Ibu pelanggan, bagaimana rasanya setelah mencoba produk kami? Bagaimana feedbacknya? Itu bagus banget buat buat mahamin apa yang dimau
diinginkan oleh pelanggan kita dan untuk meningkatkan pemasarannya tuh seperti apa gitu. Itu bagus banget ibaratnya. Dan makanya dan gak cuma tentang feedback, tapi juga jadi kalian bisa lebih tahu juga, oh eh, Bapak Mustafa ini udah mesen udah mesen kesekian kali nih, udah langganan nih. Coba aku tanya deh gimana rasanya. Karena pasti beda feedbacknya dari yang udah 5 kali order, 10 kali order daripada yang baru sekali ibaratnya. Itu macam-macam. Makanya ini cenderung diremehkan oleh UMKM ya. Itu salah satu pentingnya. Pentingnya bikin pentingnya jangan disepelekan data-data pelanggan biar itu jadi sumber informasi kita gitu kan. Sumber informasi UMKM pelanggannya. Nah, dari situ juga bisa dari feedback itu bisa ditentuin oh ke depannya kayaknya pemasaranku kayak gini aja deh. Oh, ke depannya kayaknya penjualannya harusnya kayak gini. Itu macam-macam. Itu jadi dengan data ini bisa juga jadi pertimbangan kok kayak karena kadang kok kayaknya bisnis bisnis saya gini-gini aja ya, nggak kemana-mana gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangannya dari situ ibaratnya. Nah ini juga aku nanti ada sedikit ngomongin kasus studi kasusnya, contoh gitu. Karena ini juga salah satunya itu untuk kepentingan inovasi bagi pebisnis, gak cuma pebisnis UMKM dan sebagainya. Itu pemanfaatan media sosial dan e-commerce buat pemasaran dan ini disclaimer nanti ada materinya juga ke depannya yang lebih detail. Jadi kenapa kok ngomongin kayaknya di mana-mana pemasaran digital. Pemasaran digital tuh nggak cuma bikin bikin akun Instagram, bikin akun Instagram bisnisnya Mustofa Care, Mustofa Food misal, Mustofa Food, Mustofa Food, bikin Instagram, udah dibiarin. Karena ada beberapa yang kayak gitu. UMKM tuh kadang ada dibilangin kayak gitu, akhirnya nggak perlu UMKM doang deh. Mahasiswa kadang ada tuh tugas wirausaha dibikin Instagram, udah akhirnya nggak ngerti buat apa. Terus buat apa nih? Terus aku udah bikin buat tugas doang ibaratnya. Bahkan UMKM ada yang karena mereka binaan, misal mereka binaan Kemenku, binaan Bank Mandiri, diwajibin punya akun sosial media, udah bikin, udah nggak ada konten. Mereka nggak sadar pentingnya apa. Ada lagi mereka mikirnya pemasaran digital, ya udah masarin aja di TikTok. Ada mereka udah tahu nih bikin konten, tapi kontennya asal. Nah ini yang nanti bakal dibahas lebih lanjut karena penggunaan media sosial, e-commerce itu penting banget buat ngebangun brand awareness-nya. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh, misal makanan ini bagus, misal. Sebagus-bagusnya produk, kalau pemasarannya nggak ada, nggak akan ada yang beli. Brand awareness-nya juga nggak akan ada, ibaratnya. Sekarang karena udah ada kemudahan dalam bentuk sosial media dan digitalisasi, itu pasti ada, ibaratnya, apa namanya, untuk membangun brand awareness-nya. Nah, yang selanjutnya, marketplace untuk meningkatkan penjualan karena ya balik lagi itu gak jauh-jauh dari misal dia gak bisa datang secara langsung dia beli secara online bahkan ada kasus nggak kasus nih dulu teman aku dia jualan biasanya kan kalau di kampus itu buket bunga buat yang wisuda buat yang habis seminar hasil seminar skripsi dan sebagainya dia gak punya toko fisik tapi dia punya Instagram punya marketplace di Shopee gitu nah itu toko dia ibaratnya. Ya waktu itu aku bilang kalau udah digital gini sebenarnya gak perlu toko, cukup punya toko online aja biar orang-orang tahu kalau kalian nih ada ibaratnya. Akhirnya waktu itu dia cuma mahasiswa, dia diminta bikin buket bunga mana 5 tangkai, 5 tangkai itu 100 100 butir, 100 biji apa ya, apa berapa gitu. Banyak banget itu ada 100. Dan itu kalau bukan dari marketplace dari mana? Mesennya 100 harus jadi, alhamdulillahnya harus jadi bulan depan. Karena wisudanya bulan depannya lagi. Oh, bisa akhirnya.
Akhirnya ditanyain lagi dah dia ke customernya, bunganya mau apa nih? Rose, rose merah semua, rose putih, lilip, tulip, atau bunga matahari dan sebagainya. Itu ditanyain tuh. Jadi marketplace bisa banget ngebantu di situ. Dan yang terakhir, digital advertising dan influencer marketing itu nanti bakal bahas lebih lanjut karena sekarang itu efeknya gila-gilaan. Teman-teman kalau sadar di TikTok ini, gak usah jauh-jauh deh. Aku yakin teman-teman sekarang kalau nyari, nanti malam buka bukber yuk nanti sore. Di mana di Blok M? Blok M-nya di mana? Bentar ya gue cari di TikTok. Nah, atau bentar ya gue cari di Instagram. Biasanya sih TikTok. Kalau aku pribadi, aku TikTok. Carilah di TikTok. Misal makanan viral Blok M. Di satu-satu diliatin. Influencer tuh nggak harus dia misal dia setara dia sebesar Iben, sebesar Ayu Ting Ting, sebesar Andre Taulani enggak. Influencer tuh micro influencer juga bisa. Sekedar nyari tempat viral Blok M. Oh ini muncul nih banyak. Makanya balik lagi jadi sumber informasi juga kan. Itu juga berpengaruh ibaratnya. Dan itu banyak. Dan aku yakin teman-teman ada, pasti ada lah. Gak usah kita jauh-jauh contoh yang rumit-rumit. Pasti ada mau buka di Jagakarsa atau mungkin di SCBD, tempat viral SCBD, tempat main SCBD. TikTok banyak banget sekarang itu. Dan juga ada tentang optimasi SEO dan penggunaan data analitik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Kalau perihal penggunaan data analitik tadi udah dijelasin ya, tadi slide sebelumnya itu tentang bagaimana UMKM ini bisa banget memanfaatin data-data itu. Kalau perihal optimasi SEO, nah mungkin bagi yang belum tahu SEO itu adalah Search Engine Optimization. Ini salah satu kasusnya itu ada dulu rekan aku alumni kampus, dia bikin tempat bimbel, dia mau tempat bimbelnya ini gampang dicari oleh orang. Fokusnya ini mau ngelulusin orang biar masuk kampus. Nah, akhirnya apa yang dia lakuin? Dia bikin program modul untuk mempersiapkan UN, mempersiapkan SBM atau kalau sekarang mungkin apa ya, mungkin SBM apa, pokoknya ujian masuk kampus itulah buat buat anak kelas 3 SMA. Akhirnya dia salah satunya dia bikin nama perusahaannya ini Kampus Indonesia. Nah, kalau teman-teman cari Kampus Indonesia, karena dia mikirnya gini, pasti calon mahasiswa kelas 3 SMA gak cuma nyari bimbel, tapi nyari informasi kampus dulu juga. Nah, di sela-sela dia nge-search, muncullah nanti, oh, Kampus Indonesia nih, bimbel, diskon 70% untuk pendaftaran bulan ini, dan sebagainya, gitu. Itu ada. Tentunya search engine SEO tuh nggak sepele itu ya. Cuma karena dia mau nyari bimbel kampus, dia namain kampusnya Kampus Indonesia tuh enggak. Karena kalau kayak gitu, seharusnya kita namain perusahaan kita UMKM Hub. Tapi enggak, kita namainnya Smash Hub. Ada yang metodenya SEO-nya bayar dan mungkin beberapa UMKM udah ada kalau nggak salah yang nyoba. Tapi itu kurang tahu, tapi itu pasti bayarnya mahal, mahal banget itu. Jadi caranya beda-beda. Ya, ini ke depannya bakal lebih bahas lebih detail lagi nanti di webinar selanjutnya. Nah, ini aku juga mau ngomongin tentang salah satu studi kasus yang menurut aku menarik ya, tentang Mang Koko, dia sukses bisnis kuliner di berbasis digital gitu. Nah, mungkin teman-teman yang nggak tahu Mang Koko ini cukup terkenal sebenarnya. Aku yakin terkenal sih, karena kan foundernya salah satu chef ternama ya, itu Arnold Purnomo. Jadi mereka ini ngemanfaatin pemasaran dan pemasaran dan operasional bisnisnya itu secara digital. Jadi yang aku diceritain sama teman-temanku juga, mereka ini digembor-gemborin banget tentang eh, penjualan di marketplace, Shopee Food, GoFood itu digembor-gembor banget karena apa? Kalau mungkin teman-teman belum tahu, dulu-dulu ini biasanya orang-orang kalau beli Shopee Food atau GoFood, pokoknya online food gitu, kualitas yang datang tuh nggak sebagus datang langsung. Pasti kalian pernah gak sih dulu ada fase di mana
Mending datang langsung kalau mau makan, soalnya kualitasnya beda, rasanya beda kalau datang langsung sama yang enggak. Pasti pernah ngalamin kayak gitu. Dulu sempat ada kayak gitu, dan ibaratnya pendobrak stigma itu tuh Mangkokku salah satunya. Akhirnya apa? Kualitas mereka entah itu langsung ataupun tidak sama, sama-sama bagus. Dan mereka juga ngepakai platform-platform sosial media, ya Instagram, TikTok, Twitter. Ya kebetulan mereka foundernya, salah satu pendirinya Ono Purnomo ya. Jadi mungkin jadi lebih gampang ngebangun brand awareness-nya. Mereka balik lagi tadi fokus ke layanan delivery food. Ada juga mereka ngembangin pemasaran digitalnya untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Jadi pelanggan ini yang diutamain gak cuma yang langsung. Mungkin kalau langsung ada waiter, ada apa. Jadi diutamain banget tuh di situ. Akhirnya apa? Kadang lupa yang online-nya kayak gimana. Nah itu itu juga jadi pertimbangan, dan itu akhirnya kalau teman-teman sadar, karena gini, ada temanku yang tiba-tiba banget, ada 3 temanku di kampus, Mangkoko kan mereka rice bowl ya, mereka ikutan jualan rice bowl juga, entah mungkin biar karena untuk mungkin untuk apa namanya mengambil untung dari tenarnya Mangkoko juga, akhirnya mereka juga ikutan rice bowl, macam-macam gitu. Banyak, dan aku yakin ada teman-teman kalian yang jualan rice bowl juga. Ini salah satu pendobrak tuh ini, Mangkokku. Ini juga sebagai tadi kayak tadi ya, pernah dibilang udah disebutin juga, mereka strategi pemasarannya kuat, memakai teknologi, kolaborasi dengan ekosistem digital, inovasi produk layanan. Intinya adalah mereka make hal-hal ini, mereka benar-benar beradaptasi gitu loh. Nggak yang malas karena beberapa kejadian di UKM, di UMKM, saya udah cukup kayak gini, akhirnya nggak berkembang, nggak yang bisa bersaing secara nasional, secara global. Mungkin mereka akhirnya stop di nasional, tapi secara globalnya akhirnya nggak mau, entah itu mungkin males atau gimana. Tapi selalu beradaptasi. Apalagi sekarang digital, yang ngetren aja bisa berubah-ubah. Dulu mungkin ngetren kalau di TikTok Emil, sekarang Iben, habis itu kalau sekarang siapa namanya Irfan Irfan Gofur kalau salah. Itu aja udah berubah-berubah gitu ibaratnya. Yang ngetren-ngetren influencer TikTokers, apalagi ini yang lain-lain ini, makanya selalu beradaptasi. Dan ini hal-hal yang bisa dipelajari dari Mangkokku gitu, yang tentunya nanti bakal dibahas juga di webinar-webinar kita selanjutnya. Nah ini juga aku udah ngomong panjang dari tadi tentang digitalisasi, mau gimana juga memang ada hambatannya. Kayak contohnya kayak tadi SEO. SEO tuh nggak sembarang, nggak cuma sekedar ngubah nama perusahaan jadi nama produk misalnya, biar disamain pas orang Google, enggak. Itu dia ngebangun perusahaannya itu di 2015, yang mana SEO belum sekencang sekarang. Dulu efektif, sekarang pertanyaannya apakah dia bisa beradaptasi? Kan beda. Dulu itu cari di Google gak, kalian kalian nggak bisa ads Google tuh di cuma itu gak ada dulu di search engine-nya. Di kalian nge-search misal angpau merah, mau beli angpau gitu. Kalau sekarang kalau nyari di Google angpau merah, di atasnya ada tulisannya ads. Dibeli angpau merah di sini, angpau merah di sini. Ada yang bayar untuk jadi pencarian pertama di Google ibaratnya. Jadi SEO sekarang udah berkembang, nggak cuma tentang menyesuaikan nama, menyesuaikan keyword gitulah. Itu udah beda banget sekarang. Nah, makanya banyak banget hambatan-hambatannya, terutama bagi UMKM UMKM ya, yang insya Allah ini kayaknya udah cukup disimpulkan dari 3 ini. Kurangnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM itu menjadi hambatan banget, dan juga ini biasanya sering sih keterbatasan sumber daya finansial dan SDM, karena gini, ada yang kita suruh foto-foto nih, foto produk, tapi hasilnya mungkin burem. Karena mereka finansialnya nggak yang banyak banget lah, finansial bisnisnya akhirnya nggak bisa mungkin untuk beli iPhone, untuk beli kamera. Ini tentu jadi hambatan, dan emang harus diperhatiin gitu loh. Secara SDM pun juga, misal disuruh foto produk, mereka basicnya pemasak.
Mungkin mereka nggak tahu cara foto yang benar misal. Kadang beberapa kasusnya di UMKM foto foto produk misal produk HP produk HP dia itu nggak fokus ke HP-nya, akhirnya ngeblur gitu misalnya. Padahal kan tinggal dipencet doang ya. Tapi itu kadang tuh ada yang nggak tahu juga. Bahkan nggak usah yang UMKM deh, mahasiswa pun yang mungkin udah tumbuh dengan teknologi malah juga ada yang nggak tahu tentang itu juga gitu ibaratnya. Dan juga ini nggak semua sih, tapi beberapa ada juga yang keenggangan dalam mengubah model bisnis tradisional dan bahkan kebalikannya. Kenapa kok ini kayak tadi aku bilang, misal orang-orang ada yang lebih milih tulis pembelian hari ini secara manual, secara tradisional, pakai kertas, pakai buku hardcover tuh, buku hardcover. Nah, kebalikannya juga ada UMKM yang mereka nyepelein pelanggan yang masih tradisional. Jadi mungkin pelanggannya mungkin nggak nyapelein juga sih. Sebenarnya semuanya harus banget berkembang, harus banget beradaptasi terhadap lingkungannya, terhadap digitalisasi ini. Tapi ada yang pelanggannya lebih suka datang langsung, ternyata gak ada toko fisik. Ada yang UMKM-nya gak punya online presence, gak punya kehadiran online, tapi offline-nya kenceng. Tapi kalau offline, yang tahu orang-orang sekitar doang dan akhirnya word of mouth. Word of mouth-nya mungkin cuma sekecamatannya doang, sekabupatennya doang. Bahkan juga bisnisnya mungkin kalau yang sebaliknya itu ya. Akhirnya kita pernah nggak kasusnya itu pelanggan ini mau nyamper sedangkan UMKM-nya ini fashion ya kebetulan. Dia nggak punya toko offline. Akhirnya kita bilang, Mbak, Mbak gak apa-apa gak kalau misal ada pelanggan yang datang ke gudangnya. Sebut aja gudangnya. Jangan sebut rumah. Nah ini, jangan sebut rumah, sebut aja gudangnya. Gitu. Kasih aja alamatnya kalau mau, kalau bersedia, pelanggannya boleh didatengin ke situ buat lihat dulu. Oh ya udah gak apa-apa mas, gak apa-apa. Gitu. Karena dia gak ada toko fisik, adanya gudang ibaratnya. Akhirnya didatengin lah ke rumahnya. Ya makanya salah satu hal yang bisa untuk menanggulangi ini, rajin-rajin ikutin pelatihan edukasi digital bagi pelaku UMKM karena nggak cuma pelaku UMKM sih, kita semua, aku yakin juga kayak gitu. Dan kemitraan dengan platform digital dan marketplace itu pelajari, nggak cuma sekedar bikin akun, nggak cuma sekedar bikin Instagram, bikin bikin Tokped. Ada UMKM yang udah bikin Shopee, tapi karena cuma dalam tanda kutip tugas binaan, akhirnya produknya nggak dimasukin. Ya sia-sia dong, udah bikin akun marketplace-nya gitu. Ada juga karena kalau secara digital, karena informasinya kemana-mana udah cepet, kalian juga bisa dengan cepat nyari bantu-bantuan pendanaan. Kayak misal mau nyari informasi kur, cari di Google bisa gitu loh ibaratnya. Pas di website Kemenkunya misal langsung bisa gitu. Dan juga gak usah khawatir, bukannya berarti harus langsung harus langsung apa namanya harus langsung digital semua gitu. Enggak, semuanya bertahap, pasti satu-satu. Karena kan ibaratnya kalau naik tangga tuh pasti dinaikin satu-satu. Kalau atau mungkin kalau udah bisa naikin dua-dua kalau kakinya gede kan. Kalau kakinya panjang dua-dua gitu. Gak mungkin langsung dari lantai bawah langsung naik lantai atas dalam satu pijakan tuh, kecuali kalau tangganya kecil ya. Nah itu makanya segala sesuatu ini dilakukan bertahap juga, gak ya kayak langsung gitu. Biar kalian juga nggak kaget sama kondisi bisnisnya, kondisi lingkungannya yang tiba-tiba sekarang udah serba digital lah ibaratnya. Nah ini sedikit, ini kalau nggak salah akhir dari PPT ini kalau nggak salah. Ini sedikit bahan refleksi, nggak cuma tentang pelatihan-pelatihan juga yang tadi disebutkan, karena pelatihan webinar juga nggak akan cukup karena sebenarnya nggak cuma Smash Up dan Future Skill, banyak juga di luar sana kayak tadi aku sebut kelas Digi, ada lagi Branda Brand dan sebagainya. Mereka ada banyak loh platform-platform edukasi digital yang serupa. Tapi kok kenapa masih sama-sama aja ibaratnya? UMKM tuh sekarang di Indonesia di 2025 ada 64,2 juta, tapi nggak semuanya, contoh kecil aja, nggak semuanya punya Instagram,
Bahkan cuma beberapa persen yang udah benar-benar aktif Shopee Food-nya, Shopee-nya, Tokped-nya dan sebagainya. Nah, makanya apa sih yang dikurang di sini ibaratnya? Kan berarti kan buat refleksi dulu. Kalian kenapa buka Instagram? Kenapa buka Shopee dan sebagainya? Sudah sudah sedigital apa Anda dan bisnis Anda? Contoh kecil aja deh. Dulu aku kuliah, ini kebanyakan banyak kebetulan teman-teman aku yang S2, mereka ini file-file kampus ditaruh di flash disk. Aku gak tahu nih mahasiswa sekarang masih pakai flash disk apa enggak. Tapi karena ada karena flash disk ini suka hilang, apalagi bentuknya kecil ya. Kecil biasanya cuma segini. Akhirnya sekarang udah pakai Google Drive. Aku pribadi pakai Google Drive. Flash disk udah gak kepake ibaratnya. Buat apa flash disk? Orang suka hilang. Kalau Drive kan, kalau Google Drive asal ada koneksi, asal kita nggak lupa password ya ini penting banget, nggak lupa password, itu bisa diakses di mana-mana file kampus kita misal dosen ngasih rekomendasi buku PDF, diminta baca, kita nyimpen dulu di flash disknya hilang bingung karena ada banyak kasus-kasus mahasiswa 2015 2016 dulu tuh mereka progres skripsinya hilang semua karena apa namanya skripsinya di flash disknya hilang. Pertanyaanku, dia belum digital, belum beradaptasi terhadap sekarang ibaratnya. Yang mana udah ada udah ada apa namanya? Udah ada tadi itu Google Drive tapi gak kepake ibaratnya. Nah, itu hal kecil aja. Hal kecil dulu deh. Kalian masih pakai flash disk apa Google Drive? Hal kecil dulu aja kayak gitu dipertanyakan ibaratnya. Baru mungkin bisa dilanjutin ke depan-depannya dipertanyakan apakah bisnis Anda siap untuk proses digital ini ibaratnya. Nah, mungkin cukup itu dari aku materinya pada materi pembukaan introductory coursework pada hari ini. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, boleh banget teman-teman misal mau apa namanya, mau ngisi apa, mau nanya-nanya, mau diskusi silahkan banget. Boleh by chat, boleh on mic, boleh banget langsung. Dan jangan lupa boleh banget cek-cek di Instagram kita di smashup.id dan juga Future Skill. Itu ada informasi-informasi webinar-webinar lainnya, itu boleh banget silakan dicek. Itu dicek satu-satu. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin tanya boleh. Kalau misal mungkin eh, lagi kendala sinyalnya by chat silakan. Gak harus tanya banget sih ibaratnya. Tapi mungkin jadi nambahin bahan diskusi juga boleh banget. Silakan. Atau eh, nggak mau nggak malas ngetik juga karena ada ya orang-orang yang malas ngetik. Nah, akhirnya maunya 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 on mic langsung tapi nggak raise hand gitu. Jadi langsung aja. Itu boleh banget. Silakan banget teman-teman kalau misalnya mau kayak gitu. Ya, Mas. Oh, oke. Halo? Halo, Mas. Oke, halo. Mas Abdul Muthalib. Iya, Oke, silakan, Mas. terima kasih atas waktunya Mas Aska Muzaffar terkait materinya, terutama terkait era digital dan juga transformasi sosial, peluang UMKM di era digital. Nah, tadi dari beberapa penjelasan yang dijelaskan bahwa kita hidup di era digital gitu kan. Sistem akses informasi yang cepat dan juga luas itu eh, berkembang begitu pesat. Nah, pertanyaan kami itu, apakah kecepatan dan juga akses informasi yang cepat itu diikuti oleh kecepatan berpikir, merespon daripada pelaku UMKM kita gitu, Mas. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Misalkan kami sebagai punya sedikit usaha yang bergerak di pelaku UMKM surveyor kayu gitu kan. Nah, seringkali SDM Hmm. yang bekerja itu kan memiliki keterbatasan gitu, Mas. Jadi kami coba
barang yang sudah kami buat itu kami masukkan di platform-platform media digital gitu kan. Nah, seringkali itu terjadi perang harga. Dan Oke, perang harganya itu kadang tidak masuk akal gitu. Kalau kita per produk itu kadang HPP-nya itu 7.000, nah kadang pelaku UMKM yang lain juga membuat harga di bawah itu gitu. Akhirnya untuk bersaing kami tidak tidak fokus lagi kepada kualitas produk, tapi bagaimana caranya produk ini masuk dulu bisa bersaing gitu Mas. Nah ini menurut kami juga menjadi masalah tentunya. Jadi kalau kami merespon era digital ini yang pertama positif gitu kan karena kita memang memiliki keleluasaan gitu kan untuk menyebarluaskan produk. Tapi pada sisi yang lain tadi juga menjadi khawatir dengan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan terhadap akses itu gitu. Nah, pertanyaan kami bagaimana menjadi pelaku UMKM yang tetap relevan dan juga tetap bersaing secara sehat gitu kan dan tidak melupakan yang namanya kualitas dari produk itu di era yang serba digital. Mungkin itu sih Mas. Terima kasih Mas. ya terima kasih Mas Abdul Muthalib. Ini sebenarnya gak cuma Mas doang, tapi kebetulan eh, beberapa banyak binaan kita di rumah BUMN juga partneran gitu, mereka juga ngalamin hal yang sama. Apalagi masalah harga ya, itu tuh gila banget sih. Karena gini, nggak mungkin gak cuma sama UMKM lain Mas. Kadang misal dia jualan teh poci misal. Nah mau bersaing sama dalam tanda kutip ya, aku sebut merek lah. Misal ST Indonesia kan dulu gede ya. Mereka bersaing HPP-nya itu misal mereka 7.000, yang ST tuh cuma 3.000 misal. Itu bisa jauh banget ibaratnya. Eh, karena bersaingnya nggak cuma tentang sama antar UMKM, tapi sama bisnis-bisnis yang gede juga ibaratnya. Udah itu gila banget. Apalagi kalau Iya, udah saingannya sama UMKM, bisnis-bisnis gila, bisnis-bisnis gede gitu. Nah, di sini pertama yang bisa aku kasih insight buat Mas Abdul Muthalib dan tentunya buat rekan-rekan semua yang lain. Pertama, ikuti terus webinar seriesnya ke depannya karena ada ahli-ahli yang lain yang mungkin lebih relevan buat Mas. Karena di sini aku cuma pengembang pengembang program doang, ibaratnya pengembang modul lah ibaratnya. Nah, selain itu juga ada beberapa kasus Mas gak perlu khawatir HPP-nya naik, HPP-nya beda. Karena apa? Di sini yang dibedakan adalah kualitas produknya gimana. Mas gak usah jauh-jauh, kadang nah ini nih dulu problemnya di fashion nih. Ada namanya Mas kalau tahu fast fashion. Jadi ada dulu tuh misal Adidas. Adidas ada KW-nya dong. Nah, tapi kalau Mas tahu, mungkin itu ya 3 tahun 2 tahun orang-orang lebih milih yang KW. Tapi iya, lama-kelamaan orang-orang sadar ternyata lebih lebih enak beli yang original karena apa? Lebih awet, kualitasnya bagus, lebih terjamin. Nggak yang misal sepatu baru dipakai langsung jebol. Nah, sekarang poin kedua ini aku tanya adalah, Mas, HPP-nya memang pasti jauh saingannya, apalagi online. Kayak tadi aku bilang digitalisasi emang ada positifnya, tapi pasti ada negatifnya. Salah satunya ini, Mas secara HPP memang pasti mungkin bisa aja kalah, tapi gak usah khawatir Mas. Kalau produknya memang bagus dan memang trusted lah ibaratnya, reputasi udah bisa ngalahin HPP sekecil apapun. Misal gak usah kualitasnya bagus, alhamdulillah. Customer service-nya, Mas ngebales-balesin DM mungkin, ngebales-balesin WA, itu kayak gimana? Apakah sopan? Apakah gimana? Intinya gini, ketika ini yang kadang disepelein, kalau WA nih misal, karena ada Mas beberapa UMKM kita, mereka di WA nih, mereka ini nggak dibales WA-nya, karena dia bilang ke aku gini, alah paling juga gak beli, bukan gitu, jangan malah langsung mikir, ah paling gak beli, enggak, bukan gitu, jangan mikir kayak gitu, no 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 no, iya. mau dia beli Service. atau enggak, tetap utamain, bayangin kalau dia beli, bahkan waktu itu, ya ini emang pelanggannya gak sopan sih Mas, dia ngomongnya, P.
info katalog enggak, itu enggak sopan itu. Tapi walaupun kayak gitu tetap balesin aja. Jangan cuma karena itu akhirnya enggak males, enggak, tetap harus effort lagi. Maka di sini untuk kasusnya Mas Abdul Mothalib aku bisa ngasih tiga, baru itu tiga sih. Yang mana ke depan-depannya aku berharap Mas Mothalib bisa, nggak harus yang future skill sih, kita kita juga Mas boleh cek juga Instagram kita di smashUp.id. Kita banyak juga uh, yang lain-lain. Itu yang pertama ikutin webinar, karena biasanya nih Mas, kalau kita ya di Smash Up kita, kenapa kok kita nganjurin ikut webinar? Karena di webinar itu Mas bisa konsultasi, konsultasi Iya. gratis lah ibaratnya. Mas tanya langsung ke ahlinya. Dari dulu tuh kita minta binaan kita ikut UMKM, ikut webinar karena itu sebenarnya. Kita emang datengin. Jadi ibaratnya kalau Mas ke perusahaan mereka bayar, Mas di webinar kayak gini, nggak perlu, cukup ngomong aja gitu. Enaknya Baik. kayak gitu kalau webinar kayak gini. Itu pertama. Kedua tadi, gak usah khawatir, kualitas pasti bakal ngalahin HPP sekecil apapun, sebesar apapun. Dan yang ketiga, customer service-nya kayak gimana? Jangan sampai nyepelein. Tiga ini balik lagi, ini datang dari pengalamanku. Tapi balik lagi Mas, aku belum tahu rasanya, aku gak tahu rasanya ngejalanin bisnis. Yang aku tahu adalah menjadi konsultan bisnis. Udah. Iya. Jadi aku gak tahu, perspektif aku pasti bakal beda dari Mas. Mungkin dari aku kayak gitu, dari Mas Muthalib gimana? Eh, Terima kasih sih Mas, insight-nya ya banyak hal tadi, terutama terkait service juga kan, kayak CS-nya tadi, kalau misalkan. Nah, kadang ini kan kita tidak sabar gitu kan menghadapi pelanggan kan. Nah, ada memang pelanggan kadang yang sengaja gitu kan. Tapi makasih sih Mas, ilmunya saya dapat insight dari penjelasan Mas tadi. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas. Dan tadi juga aku sedikit nambahin lagi buat CS ini. Kalau misalnya pas chatnya masuk, emosi kita lagi gak stabil, nunggu udah stabil lah ibaratnya. Ibaratnya mungkin karena kan kasus rumah tangga kan gak ada yang tahu ya lagi Iya, ngapain gitu. Nah jadi coba tentangin diri dulu baru jawab. Takutnya ke bawah nih, masalah di rumah malah ke bawah di customer ya. Nah, udah hilang dia. Ya mungkin itu nggak itu. profesional. Nah makanya ya itu kecil lah Mas, Motolib kayak gitu aja. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Kak. Nah ini teman-teman, ini ada presensinya, jangan lupa diisi. Bagi yang daftar dari apa namanya, daftar dari Future Skill, silakan cek di websitenya, buka di situ. Dan bagi yang apa namanya, yang mungkin umum ya, ibaratnya binaan-binaan kita, entah dari Remo BUMN atau dari Semestap sendiri, silakan isi presensinya dan tolong isi G-formnya ya. Ini sebenarnya aku ada yang direct message ini, jadi ini nggak kelihatan dari teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya malu, misalnya malu kalau chat nih, biasanya tuh kasusnya orang-orang malu chatnya dibaca orang lain itu. Jadi direct message aja ke aku nggak apa-apa. Ke depan-depannya pun ke pemateri langsung nggak apa-apa ya. Atau lo ke MC. Nih, Mas mau tanya buat buat UMKM cara bikin katalog yang mudah, karena pelaku UMKM banyak yang kurang memahami cara pembuatan katalog. Pelaku UMKM banyak yang di atas milenial atau generasi X, di atas generasi X atau di atas milenial atau generasi X. Nah, untuk katalog sebenarnya kita nggak ada yang jawaban pasti banget. Tapi kalau aku boleh ngasih contoh, sebenarnya langkah pertama adalah ini yang jarang banget dilakuin oleh UMKM ya beratnya. Ya, untuk link absensi untuk website Future Skill-nya di websitenya langsung ya, boleh dicek. Nah, untuk misal kalau katalog, kita ngomongin katalog ya, kita gini deh, kadang itu biasanya ibu-ibu sih, biasanya ini kasusnya ibu-ibu, dia uh, bisnis butik, butik karena mereka produknya banyak banget dan masing-masing cuma satu, akhirnya jarang banget ada yang diketik, dicatat lah misal di buku. Sebenarnya langkah awal untuk bikin katalog adalah itu dulu deh. Dan tolong balik lagi, jangan nyepelein hal-hal kecil kayak gini. Contoh baju, misal baju, misal nama, kode produk, kode misal bajunya baju kaos, kaos lagi, kaos putih ini misal
di kita kodein KS titik 01, ada lagi kaos putih kerah, kaos 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 putih V-neck. Nah, ini KS 02. Kenapa aku pakai kode-kode? Buat gampangin aja sih sebenarnya. Nah, dirapiin dulu kategori-kategorinya kayak gini di sini. Terus ini misal stok, stok, sisa 3, sisa 4 dan sebagainya. Bebas deh ini ke depan-depannya. Ke depan-depannya apa penjelasan-penjelasannya butuhnya apa aja itu terserah. Itu dicatat dulu aja di Excel kayak atau mungkin lebih suka di hard cover dulu. Nah, baru ketika sudah baru masukin foto. Foto misal eh misal eh, naruh di web misal. Bisa buka di Google Drive. Misal aku kasih contoh ini buka di Google Drive, buka folder, naruh fotonya di situ, linknya taruh di sini, link foto. Ini juga lagi link foto lagi sama ibaratnya. Pertama, aku sangat-sangat menyarankan jangan nyepelin ini dulu. Pertama, kedua, mulai aja dulu di list gitu. Gak harus baju ya, yang lain-lain juga. Atau mungkin kalau kalau makanan nih, karena gini, kalau makanan misal punya karyawan, karyawannya ini gak tahu masa pembuatannya berapa lama. Akhirnya ditanya sama customer, Mas, saya mau beli somai frozen. Bisa jadi kapan ya? Bisa dikirim kapan ya? Oh, bisa kirim besok. Padahal pembuatannya 2 hari. Hal-hal kayak gini penting juga. Mungkin sekalian juga di katalognya nanti untuk yang makanan, pembuatan memakan waktu berapa gini. Itu biasanya ekspor sih, biasanya kayak gitu-gitu. Ada juga kalau yang GoFood mungkin enggak ya. Jadi langsung gitu beratnya. Nah ini, coba langkah pertama bikin dulu listnya, dalam arti listnya dulu. Baru nih, pelan-pelan, nanti dari foto-foto ini, oke, ini juga aku lupa lagi, spesifikasi. Misal dia lebar, lebar, aku nggak tahu kalau baju 5 cm, panjang, panjang 77 cm misal. Kalau baju, food bisa macam-macam spesifikasinya. Kalau misal kalau food, bakso, paket ini 2 bakso, 1 bakso telur, bihun, bihun berapa meter, berapa sentimeter, sorry meter, berapa sentimeter, itu di list dulu deh kayak gini. Baru ntar dibikin katalognya. Karena nanti dari katalog ini, kadang itu ada orang karena udah dibikin list kayak gini, mereka jadi lebih gampang nggak masuk-masukin ya. Pertama. Kedua, kalau bingung mau bikin katalognya kayak gimana, minimal Excel kayak gini, spreadsheet kayak gini tuh bisa memudahkan lah ibaratnya. Oh, kayaknya karena kadang orang mikir mau bikin katalog kayak gini. Ternyata ketika sudah jadi tuh, oh kayaknya kurang deh. Kayaknya nggak bisa deh kayak gini, kurang informatif. Ingat tujuan katalog tuh apa? Untuk memudahkan informasi pelanggan tentang produk kalian, ibaratnya. Nah, kadang ada beberapa kasus yang karena mereka udah bikin list kayak gini, mereka jadi tahu nih katalognya mau bikin kayak apa, selebar apa, segede apa, warnanya apa dan sebagainya. Jadi memudahkan ibaratnya. Nah, itu kita sangat menyarankan itu dulu, bikin dulu listnya karena ini cenderung disepelekan oleh UMKM dan baru dari situ kembanginlah katalog ada banyak teman-teman. Boleh kalau mau saya di Instagram nih upload satu-satu. Misal sudah diupload, upload sudah belum bisa juga di list gitu ibaratnya. Jadi gampang. Kalau di Instagram misal mau upload atau di Shopee juga bisa sudah upload atau belum dan sebagainya. Atau kalau mau yang katalog sendiri yang bukan di Shopee sosmed gitu. Nah, ini yang kayak gini bisa ngebantu ibaratnya list kayak gini. Karena ada beberapa kasus yang ternyata pelanggan sukanya dalam bentuk, karena kan ini Excel nih misal, ini bisa di save, save as di PC misal apa ya? Ya contoh ini di save dalam format PDF, PDF yang disebar. Kadang kan kayak gitu. Kalau teman-teman kalau lihat di Instagram tuh ada link tree, kadang mereka katalognya cuma PDF doang, taruh taruh di Drive dan itu udah bagus, udah cukup ibaratnya.
bagi dia. Nggak tahu pendapatnya kayak gimana. Jadi mungkin itu uh, perihal katalog yang bisa aku share di sini. Oke, ini ada lagi. Ini kita waktunya sisa 5 menit ya. Jadi habis ini kalau ada yang tanya lagi silahkan banget. Aku sangat terbuka. Mas Aska untuk promosi penjualan produk kerajinan tangan. Wow. Dari bahan daur ulang kertas bekas dan kegiatan anggota kami yang difabel di media sosial Instagram, website, dan YouTube. Bagaimana strategi untuk meningkatkan angka permintaan kebutuhan produk, angka penjualan? Untuk strategi untuk meningkatkan permintaan kebutuhan, gini, kayak sama kayak tadi kamu Tolip, aku pasti nyaranin ikutin webinar kita yang lainnya. Nanti ada emang ahlinya dan kak da, kak Fajar, kak Zini bisa langsung tanya ke ahlinya gitu. Nah, kalau yang di sini bisa aku bilang adalah banyak loh karena jadi gini. Nah, ini juga ini mungkin tadi aku lupa ngomong ke Mas Mutolib. Sekarang tuh kita kalau kita di ngebina UMKM ya terutama yang muda-muda yang masih mahasiswa yang mereka pitching dulu ke investor, kalian itu nggak cuma jual produk, nggak cuma jual nggak cuma jual produk dan nggak cuma jual brand, tapi kalian juga jual misi kalian apa? Misal dulu dulu tuh ada kita mahasiswa dia nge-pitching ke Kemenku, dia mau teman-teman mungkin kalau ada yang di Malang ya dan ini juga sekedar info, di Malang itu 2022-2023 itu lagi marak-maraknya mahasiswa bunuh diri. Mohon maaf, trigger trigger warning ya, mahasiswa bunuh diri. Aku nggak perlu nyebut bunuh dirinya di mana karena itu udah tinggal di search saja. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Di Malang itu rame rame apa namanya? Rame kafe di mana-mana. Ibaratnya kalau di Jakarta kita belok dikit ada masjid, di Malang belok dikit ada kafe. Cuma gimana biar dia ngebedain? Tadi misal aku kasih tahu ke Mas Mutolib, quality, kualitas tidak akan pernah bohong, CS-nya gimana, dan yang terakhir misinya apa? Akhirnya apa? Dia mau ngebikin kafe digabungin dengan konsultasi psikologi. Nah, bagaimana dia bikin brandingnya di sosmed, di Instagramnya itu? Dia bikin di Instagramnya ini, dia bikin jelasin backgroundnya. Di di Malang tahun ini saja ada banyak mahasiswa yang bunuh diri. Balik lagi ya, trigger warning ya. Bunuh diri eh, karena tekanan sosial, bla bla bla. Dengan ini kami, aku lupa nama brandnya apa, membuka membuka kafe yang bernuansa psikologi. Teman-teman silakan dengan beli kopi bisa konsultasi psikologis selama 30 menit. Misinya yang dijual. Nah, apalagi ini Kak Zini Fajar, pertama daur ulang kertas bekas. Itu udah jelas, aku gak perlu ngomong. Misinya udah jelas itu. Ada banyak banget. Bahkan ini aku baru banget beli kaos ini Rotali, dia cotton bambu. Jadi ini bahannya dari bambu. Misinya, ini udah jelas nih. Daur bahan kerajinan tangan dari daur ulang kertas. Itu udah jelas banget tuh misinya apa. Gak usah ngomong-ngomong. Dan yang terakhir, anggota kami yang difabel di sosial media. Apakah Bapak teman-teman ingat ada kafe yang viral di Bekasi kalau nggak salah karena mereka barista-baristanya, kasirnya itu semuanya tuli. Ini bahasa bahasa apa? Bahasa bahasa ininya bahasa tangan aku lupa apa nama bahasa tulinya. Tuli itu ini tuli. Nah itu misinya dikeluarin. Aku amat sangat menyarankan gak cuma mikirin kalian jual apa, gak cuma mikirin kalian CS-nya kayak gimana, kalian juga jual misinya. Karena sekarang kalau mahasiswa presentasi pitching ke Kemenku, ke kompetisi bisnis, ditanyain juga misinya apa. Biasanya itu ada namanya, kalau nggak salah itu ISDG. ISDG. Jadi itu ada di UN,
United Nations, mereka ada misi-misinya tuh apa aja gitu. Kalau nggak salah ini bisa dicek aja di Google. Jadi United Nations ngeluarin misi-misi, ada yang tentang anak, ada yang tentang difabilitas, ada yang tentang daur ulang. Itu keluarin misi kalian apa di situ. Itu yang bisa ngebedain kalian. Oke, walaupun ada kerajinan tangan dari daur ulang kertas bekas, difabel juga, yang mereka sama juga, sama persis kayak kalian. Sekarang pertanyaan aku, sepinter apa kalian menjelaskan misi kalian? Nah, dari situ, karena apa? Sekarang tuh lagi rame orang-orang nggak cuma mau beli, nggak cuma mau, nggak cuma customer deh, nggak cuma ngomongin bisnis to customer ya, tapi bisnis to bisnis. Corporate bahkan lebih cenderung milih orang UMKM, nggak UMKM sih, orang pebisnis yang ada misinya. Jadi dia beli ke situ, citra dia naik. Jadi dengan orang-orang beli di sini nih, ke bisnisnya Kak Zene Fajar, mereka selain berkontribusi terhadap lingkungan, mereka berkontribusi terhadap kaum difabel, beratnya. Jadi kalian jual lah itu. Kalian jual dengan beli produk kami, kalian dapat apa aja selain produk. Mungkin cuma itu. Balik lagi aku menyarankan ikut webinar kita yang lainnya, biar bisa ikut nanya langsung ke ahlinya. Balik lagi, dan aku semoga Mas Zene Fajar ini cukup membantu ya. Oh ya, Daur Zene Fajar. Oh, Daur Seni. Oke, siap. Nah, ini semoga cukup membantu untuk Kak Zene Fajar dan juga yang lain-lainnya ya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.